untuk case aku sendiri 2 semester tuh aku sempat dapat bayarnya itu 0 rupiah loh, 0 won. Loh, kok bisa? Halo, kembali lagi di Nareng Nolja. Halo, saya Nicholas, saya murid kelas bahasa di Pukyong National University di Korea. Halo guys, nama saya Rai. Saya mahasiswa S1 jurusan bisnis dan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara saya mendaftar S1 di Pukyong National University. Kak, kenapa nih kakak milih Korea? Kenapa ya? Alasan pribadi sih karena aku K-popers. Terutama aku tuh fans beratnya Chen EXO. Aku memilih Korea agar aku mudah datang ke konser-konser mereka. Yang kedua tuh karena aku suka banget tuh K-drama. Jadi aku kuliah di sini, aku bisa ke tempat syutingnya True Beauty tuh kemarin, Yonsei. Tapi bercanda ya. Itu kan alasan yang paling penting. Menurut aku tuh alasan awal aku kesini karena aku emang pengen banget studi abroad, mencoba gimana sih belajar di negara orang, gimana sih belajar di luar dari Indonesia. Dan kebetulan tuh Korea Selatan masuk di top tempat study abroad yang paling bagus. Kalian pasti tahu kan? Dengan alasan seperti itu, aku nekat ke Korea Selatan, belajar bahasa, mendaftarkan diri sendiri, dan survive di sini. Terus kak, kakak dapat dari mana info kuliah di Korea? Nah, waktu 2019 itu aku dapat informasi soal adanya study fair di Jakarta, di mana study fair-nya itu bakalan banyak stand-stand dari Universitas Korea secara langsung yang datang untuk berbagi soal informasi soal universitasnya masing-masing. Terus di study fair ngapain aja kak? Nah, di study fair itu ada kurang lebih 20 universitas dan aku tuh dari rumah udah nandain 3-4 universitas yang aku pengen. Nah, kalau aku sendiri, aku nggak terpaku sama top 3 universitas Korea, Sky. Karena menurut aku tuh, universitas yang lain juga nggak kalah bagus. Dan yang terpenting itu, kampus mana yang cocok dengan minat kita sendiri. Nah, dari sana tuh aku ngambil guidebook dari beberapa universitas untuk mengetahui info pendaftaran, jurusan apa aja yang ada, biaya kuliah, dorm, dan living cost, serta beberapa informasi lain untuk aku ketahui. Nah, seperti itu. Oh gitu ya. Terus setelah itu cara daftarnya gimana dong kak? Nah, yang paling pertama tuh kalian harus ambil guidebook dari universitasnya untuk tahu informasi lengkap dari universitasnya. Nah, yang paling penting itu kalian harus tahu untuk undergraduate sendiri, jadwal pendaftaran itu ada spring dan fall. Nah, untuk persyaratan aku bacain ya. Yang pertama itu ada formulir pendaftaran dan foto. Selanjutnya ada personal statement dan study plan. Ada ijazah dan rapor SMA. Ada sertifikat topik minimal level 3. Untuk sertifikat topik ini kita akan jelasin di video selanjutnya ya. Selanjutnya ada paspor, ada kartu keluarga, ada financial dokumen yang berupa bank statement atas nama pribadi atau nama orang tua yang ada di kartu keluarga. Dan semua tuh dokumen harus dalam bahasa Inggris ya. Terus kalau udah lengkap gimana kak? Nah, kalian itu harus perhatiin jadwal penerimaan mahasiswanya. Semisal dokumen kalian udah selesai nih, siapin dalam hard copy ya. Setelah itu kalian kirim langsung ke Pukyong University. Dalam kasus aku tuh ingat kan tadi aku ada bicara soal sertifikat topik minimal level 3. Nah, aku ambil bahasanya di Korea langsung, jadi aku nggak balik lagi ke Indo. Waktu itu habis dapat topik, habis nyiapin semua dokumen, aku langsung bawa ke Pukyongnya. Setelah beberapa saat di screening dulu, di apa nih yang kurang, apa beneran aku bisa keterima nggak. Setelah ada pemberitahuan aku keterima, Pukyong bakalan ngirim COA atau Certificate of Admission untuk ngurus visa selanjutnya. Seperti itu. Terus setelah dapat visanya gimana kak? Nah, setelah dapat visa itu, kita akan dapat tuition bill. Habis itu kita bayar SPP-nya dulu. SPP-nya berapa? SPP-nya itu tergantung fakultas loh. Beda-beda. Untuk kasus aku karena bisnis, itu masuknya di social science. Dia setara dengan 2 jutaan won. Kalau di rupiahin itu 25-30 jutaan rupiah. Terus segitu termasuk mahal gak sih kak? Ya, segitu sebenarnya udah termasuk murah. Itu aku masuk universitas negeri, di compare dengan universitas lain di Korea, itu udah murah lah. Dan di compare dengan universitas swasta, beberapa swasta di Indo juga udah termasuk murah menurut aku.
Oh, segitu termasuk murah ya, Kak? Iya, murah. Bahkan bisa lebih murah lagi loh. Untuk case aku sendiri, 2 semester tuh aku sempat dapat bayarnya itu 0 rupiah loh. 0 won. Loh, kok bisa? Iya bisa, karena kemarin tuh aku alhamdulillah masuk jajaran top 10 sefakultas aku. Oh, jadi intinya harus rajin belajar ya, Kak? Iya dong, harus rajin. Kak, kan banyak teman-teman nih yang kemampuan belajarnya cenderung kurang tinggi gitu lah ya. Jadi SPP-nya harus dibayar full dong, Kak? Iya. Jadi saya mau tanya nih, kalau di kehidupan di Korea biaya per bulannya berapa dong, Kak? Nah, untuk kasus aku sendiri per bulan itu setara 500 sampai 700 ribu won. Oh, mahal juga ya, Kak? Iya. Tapi tenang aja, di Korea tuh kita punya banyak kesempatan untuk part time nih, kerja. Bahkan sekarang tuh gaji minimal per jam itu udah 8.000 won. Bayangin aja kalau kalian kerja dalam sehari 8 jam. Udah berapa dah tuh? Oh, bagus dah kalau gitu, Kak. Kasih pesan dan motivasi dong buat yang di rumah. Nah, yang paling pertama tuh kalian harus pikir matang-matang nih pilihan kalian kalau misal pengen ke Korea nih, karena ke Korea tuh pilihan besar, tanggung jawabnya juga besar loh. Yang kedua, kalian harus netapin hati, gua bakalan berusaha keras, belajar keras gitu. Jangan main-main kalau kesini. Oh, makasih nih, Kak, udah dapat info yang banyak dari Kakak. Semoga nanti aku bisa seperti Kakak. Amin. Amin. Jadi sekian video dari kami soal cara daftar S1 di Korea. See you in the next video. Bye-bye. Dipakein sama Halo, Assalamualaikum. Sisi tapi. Bisa yuk, bisa yuk. Minum. Pijat kaki. Pijat dulu. Capek ya, capek. Oh, jangan. Hidup guys. Dia banget ya, mukanya gini banget ya. Di efek ya nanti ada editnya.